Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rita Kusumah MPD dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmatnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sri Fitri Belina, di sini sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Harisa Amalia, Ilah Amelisa, dan Sinta Mustika. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian strategi peluang usaha. Pengertian strategi menurut para ahli, yang pertama menurut Alfred 1962, peluang strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu dalam bisnis. Yang kedua menurut Kenneth Andrews 1971, konsep strategi kooperatif. Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan ini. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah satu momentum atau kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada dengan memanfaatkan paradigma waktu demi ketenaga kerjaan yang positif. Terima kasih. B. Strategi menangkap peluang usaha. Untuk mengidentifikasi peluang-peluang berkaitan dengan kewirausahaan, maka tahapan strategi yang diperlukan adalah 1. Penilaian lingkungan eksternal dan internal, SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT dilakukan tentunya terhadap usaha kita maupun perusahaan kompetitor. 2. Penilaian organisasi, apakah perusahaan mampu menciptakan keunggulan bersaing. 3. Strategi berbasis biaya, setiap produk atau jasa dapat diproduksikan dengan biaya seefisien mungkin, sehingga dalam penetapan harga dapat bersaing. 4. Strategi berbasis diferensiasi, mampu menghasilkan berbagai diferensiasi. 5. Strategi menghasilkan laba sesuai target, harga pasar meningkat, meningkatkan kepuasan pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan berlanjut. Saya, Ila Melisa, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha diantaranya adalah 1. Dalam berusaha seringkali bagai buih sabun atau hanya semangat di awal saja. Setelah itu mulai putus dan menyerah. Yang kedua, dalam berusaha seringkali sekedar ikut-ikutan atau tren. Dalam berusaha seringkali kita menjadi orang yang hanya ikut-ikutan teman atau tren yang berkembang tanpa menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, kurang dedikasi atau tidak sepenuh hati menekuni bisnis yang sedang dilakukan. Yang keempat, perencanaan pengelolaan keuangan yang buruk. Perencanaan itu penting dilakukan untuk membantu mengarahkan pengeluaran yang akan terjadi. Terkadang kita sering keluar dari perencana yang telah dibuat. Yang kelima, pengalaman manajemen yang minimal. Yang keenam, memilih lokasi awal usaha secara asal-asalan. Yang ketujuh, mengendalikan bisnis kurang konsisten atau kurang teliti. Yang kedelapan, manajemen piutang atau penagihan yang tidak jelas. Kesembilan, kurang yakin bahwa bisnis tersebut akan berhasil.
Selanjutnya, kelemahan yang menyebabkan kegagalan sebuah usaha. Kegagalan seseorang dalam berusaha seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sedikit. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, kurang bijaksana dalam pengelolaan bisnis, terutama dalam pengelolaan keuangan, tidak dapat mengelolanya secara bijaksana. Yang kedua, kurang disiplin, misalnya kurang disiplin dalam waktu. Jawaban dalam memesan pelanggan. Yang ketiga, kurang kualitas produk atau jasa serta layanan yang diberikan untuk konsumen. Yang keempat, kurang cepat, rapi dalam perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan pengelolaan usaha. Yang kelima, kurang tanggung jawab. Tanggung jawab ini terutama dalam jawaban keluhan konsumen terhadap produk usaha yang mungkin kurang memuaskan. Yang keenam, kurang teliti. Kurang teliti dalam perencanaan atau pemilihan bahan baku produk, serta kurang teliti dalam pengawasan dan pembukuan usaha. Yang ketujuh, kurang serius. Misalnya kurang serius dalam mengelola usaha. Yang kedelapan, kurang kejujuran. Misalnya kurang jujur dalam konsumen, pemasok, atau kurang jujuran untuk pemangku kepentingan. Kesembilan, kurang yakin dalam menjalani bisnis. Jadi kurang yakin kalau bisnis itu akan berhasil atau sukses ke depannya. Nah, jika kesembilan kelemahan itu terjadi pada usaha Anda, kelemahan-kelemahan tersebut harus diminimalkan atau dilawan dengan tindakan-tindakan yang seharusnya. Misalnya, kelemahan tersebut dapat diantisipasi dengan keharusan atau seharusnya, seperti harus bijaksana, harus disiplin, harus bermutu, harus rapi, harus bertanggung jawab, harus teliti, harus serius, harus jujur, dan harus yakin bahwa usaha Anda itu bisa maju dan sukses. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risa Amalia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sukses. Yang pertama adalah berani. Keberanian adalah modal utama dalam berusaha, terutama berani dalam memutuskan untuk mengubah paradigma bahwa setelah lulus kuliah bukan menjadi pegawai atau orang gajian, tetapi setelah lulus kuliah akan berani menjadi usahawan atau wirausaha. Yang kedua adalah jujur. Kejujuran merupakan mata uang yang akan laku di mana jujur kepada mitra atau teman untuk kepentingan usaha kita. Yang ketiga adalah tekun. Ketekunan merupakan kesadaran dan sifat penting bagi seorang wirausaha, terutama tetap tekun pada saat bisnis mengalami gunjakan. Yang keempat adalah ulet. Keuletan menjadi modal utama agar tetap tahan banting dalam situasi dan kondisi apapun. Dan yang kelima adalah sabar. Kesabaran sering menjadi penentu dalam keberlanjutan usaha orang. Yang tidak sabar sering mendorong untuk berbuat yang tidak jujur kepada mitra usaha dengan tujuan agar memperoleh pendapatan dalam jangka pendek. Dan yang keenam adalah tabah. Ketabahan menjadi sangat penting bagi seorang wirausahawan, terutama saat usaha yang mengalami pasang surut. Dan yang terakhir adalah positif. Sikap dan berpikir positif akan mendorong dan memicu pengusaha untuk meningkatkan usaha. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut ke acara sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan di WA Group. Dan yang terakhir, acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.